Salam kreatif, bertemu lagi pada video kali ini. Saya akan mencoba mengganti stabilizer link Honda Jazz GD3 ya. Ini yang kita akan mengganti, perlu membuka ban. Kita dongkrak dulu mobilnya. Setelah naik kita bongkar rodanya, lepas roda, baru nanti kita akan membuka dua baut bawaan stabilizer link seperti ini. Ini kita ganti untuk menstabilisirkan tinggi shock nanti ya, dan setir untuk menstabilkan setir pada saat di jalan raya. Nah, sedikit pengalaman ya, berbagi pengalaman. Ini tadinya saya sudah coba ganti yang di sebelah kanan, ini sebelah kiri ya. Yang di sebelah kanan itu ternyata stabilizer link itu kanan kirinya beda ya. Jangan sampai terbalik ya. Kalau umpamanya mau beli stabilizer link seperti ini, jika mengganti di rumah sendiri jangan sampai terbalik ya. Kodenya berbeda kanan kiri. Udah ada seri di spare partnya pun beda ya. Ini ada yang 51320 dan 51321. Ini 51320, 51320. Jadi ada yang khusus untuk yang di kanan dan yang di kiri, karena ini kemiringan stabilizer linknya beda ya. Antara ujung sini dan ujung sana itu kemiringannya berbeda. Jadi harus sesuaikan kanan dan kiri. Kalau dipaksakan dipasang kebalik, nanti ini posisinya pasti akan tidak sesuai dengan dudukannya. Jadi sebaiknya disesuaikan dulu. Nah, seandainya jika saat beli tiba-tiba datang gini, nggak tahu kita kanan kirinya, kita cocokkan aja dengan yang sebelumnya. Nanti setelah bongkar ini saya coba praktekkan. Kita cocokkan kemiringan stabilizer ini ya, yang sama dengan yang kita lepas sebelumnya ya. Bagaimana caranya ya, kita coba bongkar ya. Yang pertama kita dongkrak dulu rodanya sampai tinggi. Jika sudah, kita lepas baut rodanya ya. Kebetulan saya menggunakan impact yang kemarin saya beli, yang pakai APL 127 plus ya. Seharusnya roda taruh di situ ya, supaya lebih aman. Nah, sekarang kita bongkar stabilizer linknya. Nah, ini kebetulan tadi sudah sempat saya bongkar karena ketukar ya. Ternyata saya kebalik masangnya. Ini sudah saya bongkar. Ini baut bawaannya, ini baut murnya ya 17 dan di bawah. Jadi sempat saya bongkar karena ketukar. Ternyata ini beda ya. Maklum karena nyoba sendiri, jadi saya berbagi pengalaman seperti itu, sehingga video ini saya buat untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman yang mau mengganti stabilizer link sendiri supaya tidak mengalami hal yang sama dengan saya sampai kebalik seperti itu. Coba kita bongkar ya.
Ini kalau udah dibongkar tadi jadi gampang bukanya. Nah, untuk membuka ini harus didongkrak ya, atau dipukul langsung bisa, cuma nanti masangnya perlu didongkrak juga. Jadi saya gunakan dongkrak seperti ini di bawah roda. Untuk mengangkat yang ini ke atas ya, supaya gampang membuka stabilizer linknya. Kita coba ya. Ini ya. Nah, seperti saya bilang tadi, dicocokkan dulu seperti ini ya. Nah, ini kan udah sama kemiringannya, jadi benar. Ini untuk yang di kiri, biar nggak kebalik ya. Usahakan, karena ini ada bagian yang sedikit ini miringnya ke situ, ke kiri, ini miringnya ke kanan. Jadi beda kemiringan ya, nggak datar ya. Jadi perlu dicocokkan dulu kalau tidak tahu mana yang kanan dan kiri. Cocokkan dengan yang sebelum, mana yang pas sesuai kemiringannya, itu yang dipakai ya. Ini sudah sesuai, jadi kita langsung pasang aja ya. Ini kebetulan kondisinya udah bulat seperti ini ya, naik turun goyang, ke samping juga goyang. Kalau yang ini masih mendingan ya, yang ini yang sudah parah, jadi kita ganti. Sebelum itu ingat ini diisi gemuk atau grease ya, atau pelumas. Gunakan pelumas seperti ini ya. Menjaga dari karat. Kemudian di bagian ini juga kita isi sedikit pelumas. Nah, ini bersentuhan dengan baut ya, dengan mur ya. Sini di bawah juga, supaya tidak berkarat. Depan belakang diisi ya. Dan bagian murnya juga diisi. Nah, ini kebetulan yang saya beli ini bau umurnya 19, jadi kita ngencangkannya pakai kunci 19. Jika sudah, kita pasang ya. Nah, ini ke atas bawahnya boleh bebas ya, kanan kiri aja yang tidak boleh ketukar ya. Saya di atas dulu. Jangan dikencangkan dulu supaya kita bisa masukkan yang bawah. Nah, ini kan tidak bisa masuk ya, jadi ini perlu kita dongkrak.
yang di bawah piringan rem ya. Kita terus gerak naikkan sampai bisa masuk. Masuk seperti ini, kita pasang murnya. Ya, sekarang tinggal dikencangkan saja. Jika sudah kencang atas bawah, sekarang kita tinggal pasang rodanya. Ya, demikian tadi pemasangannya ya. Roda sudah dipasang, jangan lupa dikencangkan manual ya. Pakai kunci shock lagi seperti ini. Kencangkan sendiri manual ya. Setelah pakai impact tadi, kencangkan manual lagi supaya benar-benar kencang baut rodanya. Sudah pakai, tinggal dites, semoga hasilnya sesuai yang diharapkan. Getaran setir lebih atau hilang getarannya ya, kembali senyap, kaki-kakinya semuanya normal lagi. Ya, demikian video kali ini berbagi pengalaman. Ingat, jangan sampai tertukar antara stabilizer link kanan dan kiri. Semoga bermanfaat. Silahkan di like dan di share video ini supaya bisa terus berbagi video-video menarik selanjutnya. Oke, untuk hari ini sampai jumpa, salam kreatif.